Karena rasa penasaranku yang begitu besar, akhirnya saya datangi juga. Ini tuh gas. Kalau seumpama ini difokuskan, jadi ini akses untuk menuju ke Bupati atau mungkin DLH. Oke, saya di sini mau cerita tentang pengalaman saya tadi subuh ya. Setelah sahur, saya ingin melihat sunrise. Namun ada yang beda dalam saat saya melihat sunrise di pagi hari ini. Karena saya saat melihat sunrise mengingat informasi berita, tiba-tiba mengingat gitu saja. Wow, kok ada informasi bahwasannya ada warga, sekelompok warga di Desa Badean melakukan penolakan terhadap pembuangan atau tempat pembuangan sampah akhir gitu kan. Akhirnya saya penasaran dong. Yang setahu saya bahwasanya tempat pembuangan sampah akhir di Banyuwangi itu yang bersifat sementara sih memang itu ada di Belimbing Sari. Akhirnya saya langsung datangi tempat tersebut. Ya, saya datangi tempat tersebut. Alhasil saya terkejut bagaimana kondisi tempat tersebut pada saat ini. Oke, selamat pagi. Saat ini saya ada di TPA yang sudah ditutup oleh pemerintah Banyuwangi. Yang sekarang kondisinya ya seperti ini. Di bawah ini sampah semua, terus ditimbun sama tanah. Namun penimbunannya kurang maksimal. Karena apa? Ya bisa dilihat lah, penimbunannya cuma sedikit ini. Sampah-sampah masih kelihatan. Dan parahnya, teman-teman, parahnya, ini kan ada kubangan air. Nah, di kubangan air itu keluar gelembung-gelembung. Saya kira itu sumber mata air. Ternyata itu gas. Karena di bawah itu sampah ini mengeluarkan gas metan, akhirnya keluar. Dan aromanya ya kalau pengen menikmati aromanya seperti apa, datang aja langsung ke sini. Yang jelas teman-teman tahulah gas metan itu aromanya seperti apa. Khas sekali. Kita lihat ya bersama-sama. Salah satu contoh. Ini. Sini lagi. Dan lihat, bisa dilihat. Ini tipis sekali. Terus ini, teman-teman bisa lihat. Ini tuh gas. Ini gas yang keluar dari tanah, yang di bawahnya itu aromanya. Yang di bawahnya itu sampah berkubik-kubik, bahkan bertonton sampah dari masyarakat Banyuwangi yang dikumpulkan di sini. Dan sekarang pindah tempat pembuangan sampahnya itu ada di Badean ya, sekarang pindah lagi karena mungkin di sini sudah cukup penuh ya, akhirnya ditutup. Namun saya kurang tahu juga apakah ini sesuai dengan SOP-nya dalam penanggulangan sampah. Mungkin nanti ada momen yang baik bisa komunikasi dengan orang yang bertanggung jawab atas hal itu. Langsung keluar gas. Karena rasa penasaranku yang begitu besar, akhirnya saya datangi juga tempat pembuangan sampah yang ditolak oleh masyarakat tersebut, yaitu di Badean. Nah,
ternyata tempatnya saya juga tahu gitu kan. Tempatnya saya tahu karena di situ tempat saya untuk menikmati senja. Tempatnya bagus sekali, ada waduk buatan yang tidak sengaja tercipta karena bekas galian C pada saat itu. Nah, dan kondisinya seperti ini. Oke, jadi ini penampakan waduk yang dimana dulunya bekas galian C seperti itu. Dan sekarang jadinya seperti ini. Bagus sekali. Oke, saat ini saya ada di titik yang posisinya sangat tinggi ya. Jadi bisa melihat tempat pembuangan sampah yang dulunya di tempat tadi yang sudah ditutup dengan tanah, diuruk dengan tanah, dan sekarang itu pindah ada di situ. Saat dilihat. Dan kalau menurut saya juga tidak tahu kan perihal pengelolaan sampah di Banyuwangi ini. Apakah sudah benar atau tidak bahwasanya sampah yang dikumpulkan di situ itu nanti dicampur dengan tanah dan dibuat seperti bedengan-bedengan di tempat yang lebih tinggi. Padahal teman-teman bisa lihat di sekitar sini itu adalah rawa kayak gitu. Rawa di mana di sini dulunya juga bekas tambang pasir yang sekarang sudah menjadi rawa dan memunculkan sumber mata air. Saya nggak tahu ya apakah itu berpengaruh apabila sampah di atas dan di bawah ini ada sumber mata air. Apakah tidak mencemari tanah? Apakah tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya? Saya juga tidak tahu. Karena memang bukan tupoksi saya yang untuk menjelaskan hal itu. Mungkin semoga dari video ini ya pihak yang menangani ini bisa memberikan pencerahan lah terhadap masyarakat. Apakah itu sudah benar, apakah itu sudah efektif, atau bagaimana, kita juga butuh jawabannya. Mungkin habis ini kita datang langsung ke tempat itu. Yuk. Kalau seumpama ini difokuskan untuk menjadi tempat penampungan air itu sangat bagus sekali kayak gitu. Karena ini sumbernya dari tanah langsung. Namun ya seperti yang saya pertanyakan tadi, apabila dijadikan tempat pembuangan sampah akhir, sampah itu berpengaruh atau tidak dengan kualitas air yang ada di sini. Jadi tempat pembuangan sampahnya itu ada di situ. Nah, sedangkan kita tadi di sana. Tuh, nah di situ. Kayak gitu teman-teman. Mungkin kita lihat lebih dekat lagi ya. Jadi ini akses untuk menuju ke tempat pembuangan sampah akhirnya. Tuh kayak gini. Jadi ini teman-teman, saya perdekat ya kondisinya. Nah, itu aktivitas untuk pembedengan dengan sampah-sampah yang dicampurkan tanah seperti itu. Ini penampakannya. Jadi dibedeng, sampah-sampah itu dibedeng, dicampur dengan tanah. Ini lebih dekat lagi. Tuh seperti itu. Jadi mungkin dari pihak pemerintah bisa menjelaskan bagaimana sistem pengelolaan pembuangan sampah akhir di Banyuwangi ini seperti apa sih, seperti itu, supaya masyarakat juga teredukasi kayak gitu. Oke, apakah yang seperti yang di tempat awal itu sudah benar, apakah yang di tempat baru ini juga sudah benar, kami butuh penjelasannya.
bukan maksud untuk mengkritisi atau apapun. Kami cukup diberi penjelasan saja dari pihak yang bertanggung jawab atas ya tindakan ini. Seperti itu. Terima kasih. Jadi teman-teman, ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan. Apakah tempat pembuangan akhir sampah yang ada di Banyuwangi ini sudah sesuai? Entah yang ada di Blimbing Sari pada saat itu, ataupun yang saat ini sedang berjalan di Badean. Apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah? Dan apakah juga sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kayak gitu? Apakah sudah sesuai? Saya juga kurang tahu kan, karena yang bisa menjawab itu orang yang bertanggung jawab atas tempat tersebut. Karena apabila itu sudah sesuai, ya mungkin harusnya tidak ada penolakan dong. Karena setelah saya pulang pada saat ini, saya coba mencari banyak informasi, ternyata banyak berita melakukan penolakan terhadap TPA-TPA yang ada di Banyuwangi. Mulai dari Bulusan, mulai dari Bangsering, mulai dari Blimbing Sari itu juga, dan sekarang juga di Badean itu juga melakukan penolakan. Makanya saya berharap dari video ini nanti ada pihak yang bertanggung jawab, atau mungkin bupati, atau mungkin DLH, Dinas Lingkungan Hidup, mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari video ini. Seperti itu. Apakah sudah sesuai dengan per-UU, perundang-undangan? Apakah sudah layak menjadi tempat pembuangan akhir sampah? Saya di sini tidak ingin mengkritisi hal itu karena saya bukan kapasitasnya untuk mengkritisi hal tersebut. Saya hanya ingin bertanya, apakah tempat pembuangan akhir sampah di Banyuwangi ini sudah sesuai? Seperti itu saja. Harapan saya ke depannya nanti video ini bisa direspon dengan baik, karena saya juga membuatnya baik-baik, tidak ada unsur untuk menjelekan, karena saya juga masyarakat Banyuwangi. Saya berharap juga permasalahan sampah di Banyuwangi ini bisa terselesaikan dengan baik, dengan cepat, dan tidak ada kendala apapun. Bahkan tidak ada penolakan dari masyarakat. Karena memang apabila pelaksanaannya sudah benar, sudah baik, pastinya penolakan-penolakan itu akan terminimalisir, seperti itu. Mungkin itu aja ya, apa yang ingin saya sampaikan di video ini. Terima kasih.